Sebelum saya bercerita, ada sesuatu desa yang dulunya hidupnya makmur, tetapi tak tersangkakan ada kejadian yang mendadak. Betapa sedihnya masyarakat di sesuatu kampung tersebut. Sahabat-sahabatku semua, sebelum saya mengawali cerita, berbagi pengalaman, marilah kita saling mendukung dan saling bersemangat untuk memberikan waktu agar cerita-cerita pendek tetap berjalan sampai ke cucu-cucu kita. Di suatu hari, tak terkirakan, suatu desa, suatu perkampungan, hidupnya sederhana, masyarakatnya sangat kompak dan saling bersemangat untuk menjalani kehidupan. Entah mengapa ada yang terjadi di desa tersebut. Datanglah hewan-hewan, datanglah burung-burung, tak tersangkakan berdatangan di kampung tersebut. Tiba-tiba binatang buas, gajah, harimau menumbangkan suatu pokok, dan burung pun menggunakan sayapnya untuk menumbangkan pokok tersebut. Entah mengapa masyarakat pun terasa heran dan bingung, kenapa hewan-hewan tersebut berbuat macam itu. Burung dengan kuat mengembuskan sayapnya, mengeluarkan angin yang dahsyat. Gajah pun menyorong kayu tersebut sampai kayu tersebut tumbang. Seakan-akan hewan tersebut mengingatkan kepada semua masyarakat di kampung tersebut. Setelah kayu tumbang, hewan-hewan pun berduyun-duyun meninggalkan kampung tersebut. Tak datang lagi. Tetapi masyarakat pun tak mengetahui itu hal apa dan apa yang akan terjadi di desa tersebut. Hari demi hari dilalui, masyarakat pun masih bekerja keras untuk menghidupi kehidupan sehari. Dan
Sudah sekian lama malam sunyi, suara hewan tak terdengar, suara burung berkicauan pun tak terdengar. Dulunya di kampung tersebut, bunyi-bunyi burung di pagi hari terdengar suaranya. Tetapi setelah kejadian tersebut, tiada hewan atau burung yang berbunyi dan berkicau. Sahabat-sahabatku semua, ini suatu cerita untuk menambahkan pengalaman atau membuat cerita pendek untuk kita bikin agar di dalam kehidupan kita tak kesepian untuk menonton. Sekian lama, hari tak terasa, waktu pun tak terasa. Setahun lewat, burung pun tak kunjung datang, suara pun tak terdengar. Dan di malam ada seseorang, entah itu mimpi, entah itu beneran, ada suara bergema di telinganya kepada seseorang tersebut. Orangnya hidupnya sederhana, bajunya pun compang-camping. Tetapi seseorang tersebut mendengarkan jelas, entah ironisasi atau di dalam mimpi. Wahai saudaraku, kata suara tersebut, hati-hatilah bahwa di kampung ini akan terjadi bencana atau angin kencang akan menenggelamkan kampung yang kamu tinggali. Suara angin pun berdatangan di malam itu. Suara gemuruh pun datang, petir menyambar-nyambar terdengar di telinganya. Tak henti-hentinya suara yang bergema mengingatkan kepada seseorang, tinggalkanlah kampung ini agar kamu selamat. Lalu dalam tak sadar dia terbangun. Apakah itu benar atau tidak, dia pun memikirkan. Tetapi dengan hati yang suci, hati yang bersih, seseorang tersebut lalu membunyikan kentongan dari bambu. Tung 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 suaranya. Ada 100 kali, tak 1000 kali membunyikan. Lalu masyarakat pun berdatangan ke rumah seseorang tersebut. Lalu dia pun mengatakan, wahai saudara-saudaraku semua, wahai sahabat-sahabatku semua, malam tadi aku bermimpi bahwa ada seseorang yang mengatakan di telingaku, tinggalkanlah kampung ini kalau kamu akan selamat. Kalau kamu akan selamat. Begitulah orang tersebut mengatakan, suaranya yang bergema. Dan saya pun mendengarkan suara angin, desas-desus angin yang kuat, petir menyambar
itu bertandakan apa. Tetapi kalau saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua mau mengikuti apa kata-kata seseorang tersebut, marilah kita tinggalkan kampung ini. Jangan pikirkanlah harta, benda, rumah mewah, apa yang bisa kita bawa. Pergilah jauh-jauh sebelum itu terjadi. Lalu besokan harinya, seseorang tersebut pun mengajak semua masyarakat dan pergi kepada pemimpin mereka yang paling tertua atau yang disegani di kampung tersebut. Assalamualaikum Bapak Ketua. Malam tadi aku mendengarkan sesuatu di telingaku. Seseorang menyebutkan dan mengatakan, tinggalkanlah kampung ini kalau kamu selamat. Masyarakat pun berdatangan di rumah ketua tersebut atau seseorang yang disegani di kampung tersebut. Lalu ketua pun mengatakan, apakah kamu percaya dengan kata-kata seseorang yang bajunya compang-camping macam itu, hidupnya susah, dia memang tak punya harta, tidak punya apa-apa, dia pergi pun meninggalkan, dia tinggal di sini pun dia hidupnya susah, pergi pun dia tidak bawa apa-apa. Percayakah kamu kepada seseorang tersebut? Dan seseorang tersebut pun mengatakan kepada ketua, wahai Bapak yang saya hormati, Bapak Ketua yang saya muliakan, saya cuma mengatakan kalau semua mau selamat, percaya atau tidak percaya, hari ini juga marilah, pagi hari ini juga marilah kita tinggalkan kampung ini kalau mau selamat. Tetapi ketua pun mengatakan, hidup matiku, inilah tanah kelahiranku, aku tetap di sini, tak akan meninggalkan kampung ini apapun yang terjadi. Lalu masyarakat pun mengatakan, baiklah ketua, kata seseorang yang kaya raya di situ, aku pun tak percaya kata omongan orang tersebut. Tapi ada juga yang mempercayai dan mengikuti kata-kata seseorang tersebut. Langsung dia meninggalkan kampung halaman yang dia cintai. Tak lama kemudian, ada seminggu atau 7 hari, orang yang mengikuti seseorang tersebut, dia berkumpul di kampung sebelah, jauh dari perkampungan yang dia tinggalkan. Biarlah, marilah kita kawan-kawan, kita ngungsi di sini. Kita tengok dulu apa yang akan terjadi. Kalau memang benar kata-kata yang terdengar di telinga saya di malam itu pun hanya Allah lah yang mengetahui.
apapun mendengarkan sesuatu, wahai, cepatlah kamu pergi, cepatlah. Tetapi mereka pun tak mau pergi. Aku hidup matiku tetap. Terjadilah sesuatu. Petir pun menyambat-nyambat, angin pun berdesus, angin topan pun menghempas kekayuan, dan rumah pun roboh semua. Hujan pun turun dalam hitungan detik, menenggelamkan kampung tersebut. Tetapi siapa yang di dalamnya tak bisa mengelak, karena hitungan detik langsung hancur kampung tersebut rata dan ditenggelamkan air. Tak nampak lagi tanah. Begitulah ceritanya, kawan-kawanku semua. Kita saling mengingatkan, janganlah menganggap remeh seseorang, biarpun hidupnya susah, hidupnya compang-camping. Jangan dianggap remeh. Itu semua kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hancurlah kampung tersebut. Orang yang tak mau ikutnya pun ikut ditenggelamkan air hujan yang turun dengan derasnya. Begitulah ceritanya, saudara-saudaraku. Yang benar diambil hikmahnya, yang salah jangan dimasukkan hati. Marilah kita saling berpikir dan saling mengingatkan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan diberikan keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Aku akhiri cerita ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi